warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para jamaah, para thalabah, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan terlebih dahulu atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Anugerah iman Islam yang merupakan anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dengan iman kita akan selamat. Keselamatan orang beriman ini seukuran bagaimana dia kepada Allah pengabdian. Pengabdian dengan ketaatan dia dan khidmah dia kepada Jalla wa'ala, mengarah yang pertama kepada penjagaan iman, dan yang kedua menguatkan iman, dan yang ketiga meningkatkan iman. Keselamatan yang ia dapatkan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat mengangkat dia kepada derajat yang tinggi, derajat orang-orang saleh, derajat orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa, orang yang hidup didasari dengan cinta. Idaman setiap para nabi, idaman semua orang-orang pilihan Allah dari para aulia, mereka berusaha untuk menjaga cinta dan menebarkan cinta sampai dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang saling mencintai. Di hari kiamat nanti kedudukan mereka sangat tinggi. Bahkan mereka memiliki cahaya yang berbeda dari yang lainnya. Bahkan mereka dipanggil oleh Allah ainal mutahabuna fillah. Mereka dipanggil al-mutahabun, orang-orang yang saling mencintai. Nur mereka menjadikan iri setiap orang-orang yang dipilih oleh Allah dari kalangan para anbiya, di kalangan para rasul, semua orang-orang saleh, dan mereka dipanggil ainal mutahabuna fillah. Itulah yang telah dijelaskan oleh Habibana Muhammad. Maka ketika kedudukan cinta ini adalah kedudukan yang sangat tinggi, iblis tidak akan biarkan itu ada. Iblis tidak akan biarkan itu ada. Dia selalu menabur kebencian. Dia selalu menabur kebencian, pertikaian, permusuhan yang tentunya seperti yang kita telah pelajari dari pelajaran yang lalu, itu berangkat dari emosi yang tidak terbimbing. Emosi yang tidak terbimbing. Setiap manusia pasti punya emosi. Namun emosi itu diperintahkan agar dibimbing ya melalui akal as-salim yang dibawa dengan tuntunan agama Sayyidil Mursalin sallallahu wasallam alaihi wasallam. Itu yang harus ada dalam diri kita. Namun iblis tidak akan diam akal itu merebut dan membawa nafsu. Justru dia ketika seseorang dalam dirinya penuh kelalaian,
maka ia akan masuk di dalam nafsu manusia dan akan menaburkan unsur panas yang begitu luar biasa yang ia mulai membakarnya dari sifat marah. Dari situ sifat marah. Kita tahu apa marah. Marah adalah merasakan sesuatu yang Anda tidak suka. Itu marah. Dikembangkan. Ketika marah, manusia hilang yang namanya akal sehat. Maka ketika akal sehat itu hilang, maka hilang itu tuntunan. Baru masuk yang namanya setan, mulailah dia menyalakan obornya. Dan ia nyalakan di sifat, di tabiat yang namanya al-qadar. Siapa yang dikatakan selamat? Yang dikatakan selamat adalah orang saleh. Karena dia ada nur iman. Ada nur iman yang akan mematikan setiap api yang dibawa oleh iblis. Selamat. Sehingga ketika ia merasakan sesuatu yang ia tidak suka, dan itu fitrah manusia, dia tampilkan bukan yang namanya sifat dengki, bukan sifat yang hasut, tapi ia tampilkan kesabaran dan kebijakan. Kesabaran dan kebijakan di saat dia merasakan sesuatu yang ia tidak suka. Kebijakan. Dan kebijakan ini ada sifat yang sangat tinggi setelah sabar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah lingkaran yang sebenarnya kita harus punya. Kalau Anda dan kita semua memahami jalan-jalan yang tadi, Anda akan selamat. Anda akan selamat. Tapi kalau Anda tidak memahami jalan yang saya sampaikan, tidak akan selamat. Itu pun belum tentu. Orang yang memahami saja masih banyak dikalahkan oleh iblis, apalagi orang yang bodoh, apalagi orang yang bodoh. Nah, ketika iblis menaburkan kebencian, maka setiap manusia yang hidup di dasar cinta, iblis itu akan merasa susah. Karena apa? Karena cintanya kepada siapa? Cintanya kepada orang yang Allah cintai. Seperti dalam belajar yang lalu, walaupun itu orang tidak mengamalkan amalan orang yang ia cintai, tapi dengan sebab cinta Allah kumpulkan bersama mereka, dan Allah hisab seperti hisab orang-orang yang Allah cintai. Luar biasa cinta. Luar biasa cinta. Maka Anda harus bisa membedakan antara cinta dan suka. Harus Anda bisa bedakan antara cinta dan suka, ya. Jangan bermain-main dengan cinta kalau tidak mau terbakar. Kalau ia terbakar bukan cinta, tapi sebenarnya suka. Orang suka disangka cinta, ketika ia cinta terluka, maka apa yang terjadi dalam hidupnya? Kecewa. Tapi kalau cinta yang jujur, cinta yang jujur digambarkan di mana yang namanya siapa tuh di kalangan orang Arab itu? Siapa itu? Laila Majnun. Pernah dengar Laila Majnun? Pernah dengar cerita Laila Majnun? Si Laila wanita cantik yang mencintai Laila dinamakan Majnun, yang namanya Kais. Itu digambarkan dalam gambaran arti cinta, bentuk cinta dengan kehidupan dua manusia yang saling mencintai, namun ia terpisah dengan kematian si Zulaiha. Menangislah Majnun. Siapa yang tidak menangis? Ya, inilah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu hanya sepintas, ya. Tapi kembali kepada pelajaran kita.
Nah, ketika iblis itu menaburkan kemurkaan, kebencian, dan berusaha untuk menghilangkan rasa cinta dalam diri kita dan diganti dengan benci dan tidak suka. Jika itu tumbuh dalam diri kita, maka bahagialah iblis, senang iblis. Jadi kalau Anda ingin memberikan sesuatu yang sangat menggembirakan iblis, maka tumbuhkanlah rasa benci Anda terhadap siapapun, maka itu hadiah Anda untuk iblis. Hadiah Anda untuk iblis, ya, dan celakanya Anda dalam hidup Anda sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini Al-Imam Ghazali sekarang akan mengajak kita untuk bertafakur, untuk menelaah tentang kerugian-kerugian bagi orang yang hasud dan keberuntungan orang yang dihasudi sampai titik kemana. Kalau kita memahami, maka kita akan mulai tumbuh makin kuatnya pengakuan kita bahwa tidak ada untung bagi orang yang hasud sama sekali. Tidak ada untung. Diajak sekarang sampai di mana kerugiannya. Dikatakan fanduril ana kaifa hasadaka iblis fa wa ta'alaika thawabal hubb. Perhatikanlah bagaimana hisya iblis itu menumbuhkan sifat hasud kepada diri Anda sampai ia menghilangkan yang namanya pahala cinta. Luar biasa ya. Dalam sabda Nabi, al-mar'u ma'aman, orang itu akan bersama orang yang ia cintai, berarti dalam bentuk pahala cinta. Ya. Iblis bagaimana itu? Menghilangkan pahala dalam sholat, hilanglah pahala sholat. Ketika kita puasa, hilanglah pahala puasa. Ketika kita sedekah, hilanglah pahala sedekah. Kenapa? Dalam diri Anda sudah hilang yang namanya pahala cinta. Dan tumbuh dalam diri Anda sifat hasud. Jadi kalau udah pahala cinta sudah tidak ada, maka yang ada adalah hasud. Karena hasud itu lahir dari lawan kata cinta, yaitu marah. Na'udzubillah min. Thumma lam yakna bi hatta yaghuddu alaika akhaka wa hamala al-karaha tadzim. Nggak sampai di situ aja, nggak puas iblis itu. Nggak cukup Anda hasud kepada, tidak cukup tumbuh sifat hasud dalam diri Anda. Tidak, nggak cukup iblis. Nggak merasa puas sampai dia membutakan Anda dengan saudara Anda sendiri. Kepada saudara Anda buta, dan membawa Anda untuk tumbuh rasa tidak suka kepada saudara Anda sampai Anda berdosa dengan saudara Anda. Padahal mereka lah orang-orang yang akan memberikan syafaat buat kita dan akan menarik kita. Wala ansaba, tidak ada nasab pada saat itu illa bertakwa, kecuali bertakwa. Enggak ada nasab nanti di hari kiamat. Wala ansaba yaumaidin, kecuali dengan takwa, maka nasab itu akan terangkat nanti di hari kiamat. Nah, iblis ini membawa kita untuk tidak suka dengan saudara kita dalam keadaan buta kita. Itu siapa? Anda benci kepada saudara Anda, berarti Anda buta dengan orang yang ada di hadapan Anda. Subhanallah. Kekuatan al-ukhuwah itu kekuatan iman. Al-mu'min akhul. Orang mukmin itu saudaranya orang mukmin. Di saat hilang rasa persaudaraan, maka yang ada kebencian, dan Anda telah dibutakan oleh iblis.
Astaghfirullahaladzim. Ya. Wa kaifa law asakan tuhasad. Bagaimana tidak juga, ya mungkin kau juga bukan kepada saudara Anda saja, kata Imam Ghazali, Anda benci kepada ahlul ilm. Antuhasida rajulan min ahlil ilm wa tuhibbu an yakhti fi dinillahi ta'ala wa yakshif khawtahu liyabtadi. Mungkin kau tidak suka dengan seorang ahlul ilm dan kau berharap agar dia melakukan kesalahan dalam agama Allah sehingga ia terbuka jeleknya dia. Kemudian Anda bangga. Dan inilah yang terjadi. Satu sama lain saling membuka kaiban, baik di dalam mimbar mereka. Pada yang ia bicarakan adalah ahlul. Tidak perlu Anda buka kejelekannya kalau memang ia jelek, tapi tutuplah bihormati ahlul ilm, dengan kita menghormati ulama. Apakah harus seperti itu? Tuh iblis begitu, sampai Anda tidak suka dengan ahlul ilm. Orang mengadakan pengajian di kampung kita dan baru di dalam mengadakan pengajian, kemudian Anda tidak suka. Apa yang membuat Anda tidak suka? Anda tadi butakan oleh Allah. Dia duduk, yang ia ucapkan adalah firman Allah, yang ia ucapkan adalah hadis Nabi Muhammad, dan apa yang dia lakukan adalah amalan yang paling afdal. Kemudian Anda tidak suka. Hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan dia telah menyampaikan, kemudian Anda suka. Berarti sebenarnya yang Anda suka ini siapa dan yang Anda benci ini siapa? Siapa yang Anda benci dan siapa yang Anda tidak suka di dunia ini? Tidak jelas. Anda tidak suka kepada seorang yang menyampaikan firman Allah, sementara itu perintah orang yang kau akui adalah orang yang kau cintai. Tapi kau benci dengan orang yang menyampaikan apa yang dimiliki oleh orang yang kau cintai. Ini kan akal gak sehat seperti ini. Bodoh nih orang ini. Ini bodoh. Ini bodoh, ini kebodohan. Ya, ini kebodohan, dan ini banyak ini terjadi ini. Banyak terjadi. Si Ustadz Ono ribut sama Ustadz sini, apa yang diributin apa, berkat bangke. Gara-gara berkat bangke kok ribut. Tahu berkat bangke? Haji Aib tahu berkat bangke? Ada kematian tahlilan itu. Kan biasanya ngasih makan ya, itu namanya berkat bangke. Pada berkat bangke, la ilaha illallah, subhanallah. Ya, wa tuhibbu ayyakhus lisanuhu hatta la yatakallam aw yamuta hatta la yumlam. Dan kau suka lisannya langsung dia terbelenggu, langsung lisannya tidak bisa bicara, ya, atau sakit sampai ia tidak mengajar atau tidak belajar. Allah, dosa mana yang akan bertambah atas apa yang kau lakukan seperti dosa ini? Dosa bertambah. Dengan sikap kita, dosa Anda bertambah dengan sifat yang jelek ini. La ilaha illallah. Ya. Walaitak itfatak lihaq bihi thumma iktamta bisababi salimta bil ithmi wa adab al-akhirah. Jikalau ya seandainya umpama engkau tidak dipertemukan olehnya, kemudian engkau beruntung dengan sebabnya, kemudian engkau selamat dari dosa dan adab al-akhirah, bagaimana? Mungkin engkau tidak pertemukan oleh dia, tapi Anda akan diberitahu bahwa Anda selamat gara-gara dia. Anda selamat dari azab, Anda selamat dari akhirat karena dia. Bagaimana rasanya? Bagaimana? Malu enggak? Malu.
Masuk. Orang yang menyelamatkan Anda benci. Orang yang memberikan syafaat Anda benci. Ya nggak mungkin. Nah, ini kalau orang bahasa YouTube ini gagal paham berarti. Bahasa YouTuber ini gagal paham, maka pelajari sampai selesai. Makanya kalau belajar ilmu, belajar sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Ya. Wa qajabil hadisi ahlul jannah thalatha. Nah, dalam hadis Nabi Imam Ghazali mengatakan bahwa ya orang yang di surga itu ada 3 golongan. Orang ahlul jannah itu ada 3 golongan. Yang pertama al-muhsin, orang yang berbuat kebaikan. Al-muhsin selalu berbuat kebaikan, kelihatan tuh, masuk surga. Ahlus sholat, ahlus zakah, ahlu. Ada yang enggak, cuma niat doang. Masya Allah, ini bulan khair banget, anak bangga. Ya, punya ilmu dia sebarkan, punya harta dia sebarkan. Anak nggak punya apa-apa, anak. La ilm wala duit. La ilm wala duit. Ilmu kagak ada, duit kagak dablek. Jangan putus asa. Anda ingin selamat, Anda ingin bahagia, dan Anda ingin masuk surga. Cintai mereka. Cintai mereka. Ini duit kagak, benci angger. Masya Allah. Cintai mereka. Ya. Subhanallah. Cinta. Yang ketiga ya adalah walkaf anhu. Walkafu anhu artinya orang yang berusaha untuk menghindari ya, dia berbuat baik kagak, cinta kagak, tapi nggak mau keberadaan dia adalah mengganggu. Oh, itu ulama kamu. Nah, cinta, tapi jangan sampai kejahatan saya itu mengganggu dirinya. Saya nggak mau. Masuk surga ini. Karena apa? Karena tidak menampakkan kerugian kepada yang lain. Menyakuf anhul ada wal hasad wal ghul, orang yang menghindar, nggak mau ganggu, nggak mau hasud, nggak mau benci, nggak suka. Udah. Itu suka. Terus udah masing-masing udah. Dia maju udah lazim. Silakan. Anda termasuk selamat. Jadi kalau Anda tidak suka, diem. Kalau Anda tidak suka, diem dan jangan bertingkah. Dan cepat. Bagaimana ini? Ini sudah. Kenapa? Dia ahlul ilm. Kelas jam. Tapi jangan dibahas. Kita bukan ahlul ihsan, kita bukan ahlul mahabbah, kemudian keluar kata-kata kita mengganggu dia. Jangan. Udah. Kunci mulut, la kalam wala salam. Anda selamat. Ini zamanul fitnah. Ini enggak kan komentar. Sekarang mau banyak komentar, ini korban-korban itu Facebook itu. Komentar berbagi. Udah komentar berbagi, komentar kagak bener, berbagi kepada yang lainnya. Adalah dar. Ini mudarat itu. Udah gitu like lagi. Dosanya makin banyak. Hati-hati tuh ya. Di Facebook tuh. Ya, ente komentar nggak bener, udah gitu berbagi ke apa?
ke teman Facebooknya, udah begitu like lagi. Berapa dosa tuh? 3 dosa. Like-nya, komentarnya, berbaginya. Kalau baik ya baik. Betul kagak? Ya kan? Satu contoh di media, ente subscribe-nya pahala, loncengnya pahala, apa lagi? Like-nya pahala. Berapa kebaikan? 30 kebaikan. Udah jelas 30 kebaikan, masih banyak aja jamaah Darul Safwan kurang dukung. Padahal pahala ila yaumil qiyamah banyak. Enggak. Cuman dibaca doang, di subscribe kagak. Kan kalau ngajar deh. Curang katanya. Curang. Ya, sekarang udah buka YouTube-nya ya. Jadi itu 3 kebaikan itu 30 kebaikan. Ente buka YouTube, tek 30 kebaikan. Udah gitu dia ngajak orang lagi. Udah berapa? 60 ngajak orang lagi loh, pahalanya ila yaumil qiyamah itu. Sampai hari kiamat. Jadi kalau kagak kayak akan nanti dapat duit dari kita lihat. Ya, itu namanya maling gitu ya. Nonton dia ngambil ilmu kita, ayo, tapi yang nguntungin kagak. Hitung-hitungan duit udah, jangan ah. Nambah subscriber itu nanti dapat duit, nggak bagi-bagi. Alhamdulillah ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kerjasama ya. Thumma ya, di sini kata Imam Ghazali, "Fanzur kaifa abadaka iblis an jamil madakhil thalatha." Coba perhatikan bagaimana iblis telah menjauhkan engkau dari 3 segi ini. Hatta la takuna min ahli wahidin min halbatta. Sampai engkau tidak menjadi satu aja sama saya. Ya kita kan gini. Alim kagak, ngaguru kagak, belajar kagak, dengerin kagak. Udah cinta aja deh. Cinta udah no comment, udah diem ya kan. Ini protes yang dibicarain ahlul ilm, kadang-kadang ya kan, ya para ulama yang dia bahas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai ente hadis qatil gal Imamul Haddad. Ente bicarakan ulama sama aja ente minum racun. Sumun qatil, racun yang mematikan, tinggal matinya aja ente. Mati sul khatimah. Gala Habib Allah Haddad, orang yang yatakalam anil ulama, orang yang berbicara tentang ulama, mengkritik ulama, itu seakan-akan dia telah makan racun yang mematikan. Sumun qatil. Kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. La ilaha Faqad nafat bika hasad iblis. Hasudnya iblis udah. Ya hasudnya iblis udah tumbuh di dalam diri Anda. Wa man nafat hasadu fi adwi. Jadi hasudnya iblis, kan iblisnya hasud sama kita. Benar enggak? Iblis ini hasud. Dia hasud dengan Adam. Di mana Adam mendapat kedudukan dia gak terima, dan dia hasud dengan keturunan. Iblis itu hasud. Udah begitu dia nggak mau sendiri, ngajak lagi, ngajak biar kita hasud. Dan juga tidaklah tumbuh nembus terlaksana hasudmu kepada musuhmu, ya, bal ala nafsika. Sambil engkau tidak hasud pada musuhmu, tapi engkau sebenarnya hasud di dalam diri sendiri. Engkau hasud pada dirimu sendiri. Artinya engkau tidak suka dengan apa yang engkau dapatkan dari Allah, maka itu kehancuran untuk kamu sendiri. Balau kusyibta bihalika fi yaqdu amanam laraita nafsaka yul hasid fi surati mayarmi sahman ila aduwi.
Bahkan saat engkau dibuka dengan keadaanmu wahai orang hasud, di dalam tidurmu atau dalam sadarmu, sungguh engkau akan melihat dirimu bagaikan orang yang memanah kepada musuhnya agar terbunuh musuhmu. Fala yusibuhu bal yarji, tapi panah itu tidak mengenai musuhmu, bahkan dia kembali ke bola matamu yang kanan. Fayaklawaha, maka akan keluarlah dua matamu. Fizid ghadabuhu, maka akan bertambah marahnya dia. Lah iya kan gitulah, dipanah dia kena. Plok aja. Panah temannya. Baik lagi. Just. Fayazid ghadabu, maka akan bertambah marahnya. Fayudu thaniyatan fayarmi asyadda minal ula, dipanah lagi temannya tuh. Baru matanya dicopot udah keluar. Wayazila ini ukhra, ketika dipanah, subhanallah, itu panah balik ke kena di diri. Wayumiha, maka akan membutakan, buta. Faizada ghadhu waudu talitha, udah matanya buta, nambah lagi. Bukan ghadab, ghad, di atas benci, dipanah lagi. Subhanallah, padahal udah dua buta, itu buta ini dia. Waudu talitha waudu ala rasi wa sujah, dipanah ketika mata udah buta, dia panah lagi musuhnya, kembali lagi kena palanya tuh, langsung panah itu menembus kepalanya. Wadu saliun fi kulli hal, dan musuhnya selamat dalam setiap keadaan. Wa ilaihi raji'u martabada ukhra, dan dia semua akibat akan kembali terus menerus. Itu tuh ya. Jadi ketika orang yang kita hasuti, sebenarnya selamat itu orang yang kita hasuti. Dibagaikan orang yang orang yang hasud bagaikan orang yang memanah musuhnya. Dan panah itu kembali kepada apa? Allahu akbar. Wa a'da'u la yafrahu bihi wa yadhakuna ala setan tuh. Musuh-musuhnya dia ketawa, mana kena sendiri. Siapa yang senang? Siapa yang, kalau bahasa, jangan ampe amal kita diketawain setan. Ya, wa hadza halul hasud, dan inilah keadaan orang yang hasud. Wa sukhyatu syaitanahu, dan ejekan setan untuknya. Bal halu qabla sa'at wa min hadza, bahkan keadaan dalam hasud lebih jelek daripada ini. Kenapa? Lebih jelek dari yang saya gambarkan, kata Imam Ghazali. Kenapa? Li'anna rumyatal ain lam tufawwid illa ainin, walau bagaital fata bil mutla mahala. Karena lemparan panah yang kembali ke dia, ya, tidak akan menghilangkan dua matanya, kecuali seandainya ada pun akan hilang, ya. Hilang dengan apa? Dengan kematian. Khalas. Orang kena panah, dia mati, udah. Tapi orang hasud tidak begitu. Di akhirat itu ditanya. Wal hasad yaudu bil itsmi wal itsmi yafut bil maut. Orang hasud akan kembali dengan dosa, dan dosa tidak akan hilang dengan kematian. Wala allahu yusuku ila ghadabillah, dan mungkin dia akan digiring untuk menuju kemurkaan Allah, menuju ke neraka. Fali anta dhahaba ainu fi dunya khairu min an tabqallahu ainu yadkhulu biha nar. Sungguh hilangnya mata di dunia lebih baik daripada abadinya mata yang akan masuk ke neraka. Fayaqulu huwa lahi benar, maka akan dicopot mata itu, akan dicukir dengan kobaran api neraka. Fanzur kaifa intaqamallahu minal hasid, bagaimana perhatikanlah bagaimana Allah menghukum, menyiksa orang-orang yang hasud. Idza arada zawala ni'manil maksud, jika Allah ingin menghilangkan nikmat dari orang yang dihasudi, wal yazulha, kemudian dia tidak hilang.
Kemudian nikmat itu hilang dari orang hasud. Justru orang yang hasud nikmatnya bakal hilang. Jadi jangan ada. Idi salamatu minal ithim ni'mah wa salamah minal ghamul kamat ni'mah. Karena selamat dari dosa itu satu kenikmatan. Selamat dari dosa satu kenikmatan. Dan selamat dari rasa susah dan hati pegel kalau kamat itu ya. Ada ni'mah. Jadi ini orang nih ya, kita nggak dosa, badan sehat. Oh, enak apa kagak itu? Ente nggak berbuat dosa, selamat. Kemudian hidup nggak sumpek dengan apa yang dimiliki oleh orang. Orang mau pakai dia nggak apa-apa kan? Masa datang orang kayak, Masya Allah ente, mudah-mudahan ente ngalahin korun, boleh segitu. Dawanya kan nanggung ngalahin korun. Kalau korun neraka ente ahlul jannah insyaallah. Subhanallah. Gitu caranya. Jadi puji tuh orang. Artinya doain yang bener-bener, tapi jangan ngepek ke carmuk. Lah, jangan. Kita cinta mereka karena Allah. Kita benci mereka karena Allah. Doain. Jangan kagak diem aja lah. Kayaknya muka lu berubah. Iya, siapa? Muka lu berubah bang. Apa sih? Nggak lama tuh mati orang. Nggak lama. Al-hasud la yasud. Orang yang hasud nggak bakal jadi pemimpin. Nggak bakal jadi orang mulia. Ente lihat. Makanya hidup tenang aja. Lakukan apa yang ente perlu lakukan. Fastaqim istiqomah. Kalau ini jalan antum, diangkat oleh Allah baik di dunia dan di akhirat. Wow, mau berhasil? Dalam hidup mau berhasil enggak? Dengan surga yang kita dapatkan. La tasud, jangan kau hasud. Bahaya. Wala yahikul makru sayyi, tidak akan hina ya. Tidak akan menghinakan kemakar yang jelek itu kecuali orang yang bermakar. Ente berbuat dosa, hancurnya ente juga. Udah itu. Ente berbuat jelek, mudaratnya kembali ke kita juga. Udah, itu kaidah, makanya takut. Makin besarnya benci kita, makin besarnya hasud kita, makin besarnya hukuman Allah buat kita. Na'udzubillah min. Wa rubbama yubtalu bi'aini min wallahu a'lam bisawab. Ya mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kemudahan buat kita semua, keselamatan buat kita semua insyaallah, berkati kita Al-Ihya insyaallah, berkati Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Allah mudahkan pemahaman kita, pengamalan kita dengan kitab Ihya ini. Allah berikan hikmah dalam hidup kita. Allah selamatkan kita semua, karena kitabul Ihya ada dawa, kitabul Ihya ada kitab Ihya ada dawa. Kitab Ihya itu obat dari kita, obat hati. Kalau udah hati itu obat, maka jasad kita ikut terobati insyaallah. Amin ya rabbal. Apalagi dengan keadaan yang sekarang, yang mudah-mudahan Allahumma adfa'an al-bala insyaallah, wal baba wal waba wal marad wal asqam. Ya Allah berikan kita kesehatan insyaallah, keselamatan di dunia wal akhirat, keberkahan dalam hidup kita insyaallah. Dari amalan-amalan yang kita lakukan Allah terima insyaallah. Allah selamatkan kita dari mara bahaya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid hasanah Abil akhirati hasanah qina adzabannar. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma rabbuna wa dzakara wa fi dinina lima ta'tadhikan min qawma wa jubul halna wa khaladi wa nahdu bil khair wa naqul syarab wa wasilana kull syai wa kalam ridwan min wa jana rabbana kull diyun qabla an tazwa bi wa salatu wa satar wa salatu wa taqshul musafa manilah hakidana wal fa kitabil bil linasi wa la kalam syarab wa sahban wa sagrar. Allahumma hdina bi hudak wa jana mimman safarullah wa la tuwad wa sallallahu khalaqana sallallahu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahiyyu salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.